Halo kawan Brin, jumpa lagi dalam program Brin Daily News bersama saya Berlian Irawan. Hari ini saya sedang berada di kantor Lembaga Penyiaran Publik TVRI Nasional dalam rangka Rotu Hak Teknas ke-29. Bagaimana perkembangan kebangkitan teknologi nasional? Berikut informasinya. Hari Kebangkitan Teknologi Nasional diperingati setiap tanggal 10 Agustus berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 71 tahun 1995. Tujuan peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional selain menghargai keberhasilan putra-putri Indonesia dalam memanfaatkan, menguasai, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberi dorongan kepada mereka untuk terus-menerus membangkitkan daya inovasi dan kreasi guna kesejahteraan dan peradaban bangsa Indonesia. Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Laksana Trihandoko menuturkan ajang Hak Teknas sebagai momentum dalam memotivasi tambahan untuk meningkatkan ekonomi bersama industri baik skala kecil maupun juga skala besar. Berikut tayangannya. Jadi ajang Hak Teknas tahun ini harus kita jadikan momentum ya setiap tahunnya untuk tadi seperti disampaikan Mas Ilham untuk memberikan motivasi baru, motivasi tambahan bahwa kita harus meningkatkan ekonomi kita yang lebih berbasis pengetahuan, yang punya nilai tambah yang tinggi, dan itu harus kita lakukan bekerja sama dengan industri. Gitu ya. Jadi industri itu tidak hanya industri besar, tentu juga UMKM, startup dan seterusnya. Dan sebenarnya itu adalah tugas kita bersama untuk membuat produk-produk dari industri kita itu semakin memiliki nilai tambah yang tinggi. Jadi tidak peduli itu sederhana atau kompleks ya, tetapi memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan produk yang lebih baik ya, sehingga memiliki diferensiasi sehingga benar-benar bisa menjadi motor penggerak ekonomi yang membuat Indonesia bisa menjadi Indonesia Maju 2045 itu tercapai. Laksana Trihandoko juga mengatakan Badan Riset dan Inovasi Nasional sendiri sedang mempersiapkan sumber daya manusia unggul untuk menciptakan talenta yang unggul, di mana melalui kolaborasi baik periset BRIN sendiri maupun juga di luar periset BRIN, serta melibatkan instansi terkait dengan pemanfaatan fasilitas yang ada di BRIN sendiri untuk kepentingan berbagai aktivitas riset yang sedang dilakukan. Berikut pernyataannya. Dan kita saat ini sedang berusaha mempercepat ya pembentukan sumber daya manusia unggul ya, tidak sekedar sumber daya manusia tapi harus yang unggul, menjadi talenta-talenta penggerak dari inovasi, dari riset ya, dari ilmu pengetahuan secara umum. Tentu tidak harus menjadi akademisi, menjadi periset, tetapi bisa ada di mana saja, tetapi memiliki pengetahuan yang jauh lebih baik ya, dan wawasan pengetahuan yang jauh lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya. Nah itu yang kita harapkan melalui fasilitasi yang ada di BRIN, kita bisa mempercepat proses itu ya, melalui aktivitas riset yang banyak kita lakukan secara kolaboratif dengan kampus dan juga dengan industri tentunya. Lebih lanjut, Ilham Akbar Habibi mengatakan kehadiran BRIN menjadi partner untuk perkembangan riset dan inovasi. Ia juga berpesan kepada periset muda untuk harus percaya diri karena sebagai negara yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas serta pendorong meningkatkan perkembangan riset dan inovasi dalam mengelola sumber daya manusia untuk meraih Indonesia Emas 2045. Berikut wawancaranya. Saya kira yang sudah dipelopori oleh BRIN itu adalah memang menyediakan infrastrukturnya, mempersiapkan SDM-nya untuk lebih banyak lagi kerjasama dengan industri, mengembangkan produk dan jasa yang berteknologi, yang mempunyai daya saing tinggi. Kalau kita lihat ke depan, Indonesia memang harus ke arah sana, karena kita punya tujuan besar menjadi Indonesia Emas, itu adalah negara maju, di tahun 2045 itu tinggal 21 tahun, tidak lama gitu ya. Jadi oleh karena itu kehadiran BRIN yang menjadi partner daripada industri dan ekonomi itu sangat penting, dan itu adalah saya kira yang saya bisa lihat dalam tahunan terakhir ini itu telah dipersiapkan dan ini memang sudah semakin siap untuk menjadi partnernya daripada industri ekonomi itu. Ya saya kira kita sebagai periset ya dan juga ilmuwan muda itu harus punya kepercayaan diri bahwasanya kita mampu. Kedua, jadi jangan takut, jangan minder, kita ini sebagai negara dan bangsa, kita adalah yang negara bangsa yang punya banyak SDM yang berkualitas dan kita bisa berprestasi tinggi kalau diberikan kesempatan. Di lain pihak kita memang juga harus
tetap terbuka dan mau kolaborasi dengan siapapun saja di dunia ini karena sesungguhnya teknologi dan riset inovasi itu harus terbuka. Ya. Jadi kita di situ kolaborasi itu satu kata kunci yang saya kira berlaku untuk siapapun saja, bukan saja yang generasi muda, tapi justru generasi muda lah yang harus menjadi pendorong gitu ya. Tetaplah di program BRIN Daily News dan nantikan informasi terbaru lainnya. Saya Berlian Irawat, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi.